Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Tidak terasa kita sudah jumpa kembali dalam persekutuan doa pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita, sehingga kita merasakan hadirat Allah hadir di dalam hati kita. Ya, kasih adalah sebuah kata yang terdiri dari 5 huruf. K, A, S, I, H. Kasih. Saya jadi teringat pertama kali mengajarkan kepada anak dan cucu saya bagaimana belajar membaca dan menulis. Pendeta Edi SS dalam persekutuan Koper menyampaikan kasih yang beraksi. Melalui ini kita dapat lebih menyadari akan makna kasih yang sesungguhnya. Ya, kasih adalah suatu kata yang mudah untuk diucapkan, tidak semudah kita melakukan. Butuh pengorbanan, waktu, tenaga, juga dana. Untuk saudara-saudara kita yang dalam kesusahan. Kita bersyukur untuk kasih dari Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Sehingga kita memperoleh pengampunan dosa dan keselamatan kekal. Cara kita mengasihi Tuhan yaitu dengan mengasihi sesama. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita mau katakan dengan segenap hati. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Abah. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sekali lagi kita mau katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, ya Abah, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya
Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, ya Aba. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan hari yang baru. Sebelum kami melakukan seluruh kegiatan kami sepanjang hari ini, kami boleh datang pada Tuhan dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu Bapa. Engkau Allah yang telah memelihara kehidupan kami. Engkau Allah yang telah memberkati kami. Engkau Allah yang peduli. Bapa di surga, pagi hari ini kami menyerahkan persekutuan doa pagi. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas, khususnya untuk Ibu Eliata, yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati segala yang telah dipersiapkan, ialah firman Tuhan boleh memberikan pengharapan kepada kami semua, penghiburan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan internet, tim multimedia, gadget, semua diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang pagi hari ini ikut join, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan diri hamba yang membawakan pujian, juga doa syafaat. Semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak terasa ya. Tadi saya bilang, kok saya itu sudah tua, maunya muda terus. Ketika memasuki usia kepala 7, anak saya bilang, Mama sekarang itu fokusnya udah kurang. Udah, jangan nyetir lagi. Waduh, jadi nggak usah nganter cucu sekolah, antar jemput cucu sekolah. Ya, puji Tuhan, Tuhan mempersiapkan waktu yang tepat. Cucu saya yang paling besar itu Selda, sudah punya SIM, karena ada KTP, dia bikin SIM. Jadi dia ke sekolah bawa mobil, selama dia belum keluar, belum kuliah, karena dia sudah mau kuliah, seperti yang makanya aku udah tua. Jadi dia bisa antar adiknya ke sekolah. Ya paling kalau kepepet, saya masih dimintain tolong. Henny juga, istrinya Yopi, sudah bisa bawa mobil sendiri dan bisa antar kedua anaknya. Saya katakan begini, Mama itu nyetir sejak tahun 76. Jadi sekarang ini sudah 48 tahun
2 tahun lagi 50 itu saya sudah 10 kali ganti SIM. Ya, tapi karena anak-anak saya mintanya begitu ya udah saya bilang sih, kalau deket-deket boleh ya, mama ke gereja, ke pasar, ke Gading Pluit, karena mama itu kontrol BPJS di Gading Pluit. Kalau mama nggak boleh nyetir sama sekali, mama malah cepet pikun. Ya, itu yang saya rasakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pujian yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah kesempatan. Mari Bapak Ibu, kita pergunakan waktu yang Tuhan berikan supaya hidup kita bisa jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Saya persilakan untuk Ibu Eliata menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, saudara-saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, kami sekali lagi mengucapkan syukur kalau pada pagi hari ini kami boleh sekali lagi diberikan kesempatan untuk bersama-sama membaca, merenungkan, bahkan memahami akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah kebenaran yang memberikan damai sejahtera sejati. Kiranya Roh Kudus sendiri akan menolong setiap kami untuk boleh diberikan hati dan pikiran yang siap menerima akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Oke, saudara, dalam slide ini adalah sebuah pengantar, sebuah puisi yang saya terima dari seorang konseli yang kira-kira bunyinya demikian. Saya bisa bacakan ya. Senyumku, kebaikanku, sukacitaku, kesuksesanku, bahkan damaiku hanyalah sebuah topeng. Kupakai selalu untuk melupakan, untuk menutupi pengalaman-pengalaman sakit yang tidak menyenangkan dalam hidupku. Cukuplah aku saja, I am fine. Topeng bisa menghadirkan rasa nyaman untuk aku dapat berdiri normal. Bahkan kupakai sebagai gaya hidup yang memberi kenyamanan dan kepuasan diri. Kujadikan ia pribadiku. Nah, kira-kira bunyinya demikian, saudara. Saudara, saat saya menerima dan membaca puisi tersebut, saya mencoba merenungkan dan merasakan bahwa setiap kalimat yang ditulisnya sesungguhnya mencerminkan dan mewakili suatu realitas kehidupan manusia yang secara instan orang tersebut mendapatkan kedamaian. Mungkin kedamaian yang seperti dunia tawarkan. Dan ini bisa saja terjadi pada siapa saja. Terjadi pada orang-orang di sekeliling kita, bahkan bisa juga terjadi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, dan mungkin juga terjadi dalam diri kita sendiri yang tanpa kita sadari, kita pun acap kali menggunakan topeng-topeng diri secara berlapis-lapis. Dengan latar belakang emosi, pengalaman yang terjadi di dalam diri setiap manusia, ternyata topeng bisa menjadikan seseorang itu sepertinya tampak terlihat ada suatu kenyamanan di dalam dirinya, ada kedamaian, ada sukacita, bahkan dapat menunjukkan kebaikan. Ya, I'm fine, fine saja. Sekalipun semuanya itu mungkin sebuah kemunafikan, sebuah kepalsuan, sebuah fake kindness, sebuah damai yang palsu. Saudara, dalam slide selanjutnya, dalam slide di sini kita melihat contoh yang tidak asing ya, dengan kisah seorang murid yaitu Yudas Iskariot. Yudas mempunyai banyak sekali sesungguhnya kesempatan-kesempatan bagi dirinya. Dia memiliki kesempatan di mana seharusnya dia bisa memiliki damai sejahtera yang sejati. Karena dia terus-menerus bersama dengan Yesus. Dia terus-menerus mendengar akan ajaran firman. Karena Yesus ada firman hidup dan yang menghidupkan. Namun apa yang terjadi, saudara? Rupanya Yudas tidak mengalami Yesus secara pribadi dalam hidupnya. Dalam gambar ini ditunjukkan bagaimana Yudas menunjukkan sikap kasih yang palsu, fake love, yang menggunakan ciuman hanya sebagai kode, simbol yang penuh tipu muslihat untuk menyerahkan Yesus kepada para imam Yahudi supaya Yesus ditangkap. Yesus dijadikan objek transaksi. Kasih Yudas adalah kasih yang palsu. Kasih Yudas adalah kasih untuk mendapatkan uang sebesar 30 keping perak. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Sesungguhnya adalah hati Yudas dikuasai oleh perasaan-perasaan, tindakan yang menggelayuti hidupnya. Penuh keserakahan, ada iri hati, ada kebencian,
Yudas seorang pencuri, Yohanes 12 mengatakan. Saudara, pribadi Yudas yang lain juga ditunjukkan di mana Yudas juga memakai topeng kindness, fake kindness. Seperti apa? Pada saat kisah Maria meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang mahal harganya. Yudas mengatakan apa, saudara? Mengapa kamu membuang-buang uang? Minyak narwastu yang mahal 300 dinar bisa dijual dan uangnya bisa diberikan kepada orang miskin. Tapi semuanya itu adalah kepalsuan. Kepalsuan yang sesungguhnya uang itu ingin Yudas curi. Jadi saudara, Yudas selalu mengandalkan akan dirinya sendiri. Yudas tidak pernah mau membereskannya. Segala pengalaman iri hati, segala perbuatannya yang mencuri untuk segera dibereskan dan dibawa kepada Yesus, sumber kebenaran itu sendiri. Bahkan saudara, saat perjamuan malam terakhir bersama Yesus, Yesus sesungguhnya sekali lagi Yesus memberikan kesempatan kepada Yudas, di mana Yesus mengatakan di dalam Matius 26, sesungguhnya ada seorang di antara kalian di sini akan menyerahkan aku. Alih-alih Yudas datang kepada Yesus dan membereskan, bukan? Tapi Yudas dengan tenang, dia tetap mempertahankan topeng-topengnya. Dan dia menjawab, bukan aku ya Rabi. Coba saudara bayangkan ya, Yudas sudah tidak peduli dengan teguran Yesus tersebut. Bahkan Yudas mengalami kebingungan pribadi di dalam dirinya. Yudas membuat topeng-topeng sebagai pribadinya, yang sesungguhnya topeng itu adalah sebuah kepalsuan, kemunafikan. Sungguh ironis, bukan saudara? Dalam ayat Yohanes 14 ayat 27, firman Tuhan mengatakan demikian. Ada perbedaan seorang yang mengalami damai sejahtera Tuhan yang berbeda dengan damai sejahtera dari dunia. Tuhan mengatakan bahwa damai sejahteraku ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia. Lalu diikuti dengan kalimat, janganlah gelisah dan janganlah gentar hatimu. Saudara, tahukah saat Yesus naik ke surga, Yesus sendiri loh yang mengatakan dan meminta kepada Bapa di surga untuk mengirimkan Roh Kudus. Roh yaitu pribadi penolong, seorang penolong yang secara resmi diutus, secara resmi ditunjuk sebagai wakil untuk bertindak atas nama pribadi Yesus. Dan ini adalah pemberian pertama yang diberikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Pemberian yang kedua yaitu damai sejahtera. Jadi kenapa hati Yudas begitu rapat, tertutup rapat, dan bahkan seolah-olah sulit untuk dibukakan? Hatinya sulit dijangkau oleh damai sejahtera Kristus, yang notabene Yesus sudah hadir dan memberikan damai sejahtera itu. Nah, saudara, topeng sesungguhnya itu bukan milik Yudas saja. Topeng bukan hanya digunakan oleh Yudas Iskariot, namun setiap manusia juga mempunyai topeng-topengnya sendiri. Kenapa bisa demikian? Kalau kita melihat, saudara, ini sesungguhnya berhubungan dengan struktur jiwa manusia tentang konsep
diri manusia sendiri, yaitu the self. Aku related to the will atau kehendak diri manusia, yaitu ego manusia yang sangat rapuh, di mana ego cenderung terancam. Ego yang terancam, ego tersebut akan cenderung menyangkal. Ego tersebut akan cenderung meniadakan atau menutupi situasi-situasi atau emosi-emosi yang bisa menimbulkan perasaan-perasaan kecemasan, kemarahan, luka, trauma, ya. Jadi ego manusia yang tidak siap untuk menerima dan mengakui emosi-emosi tersebut, maka ego tersebut cenderung menolak perasaan itu. Dan ego itu akhirnya menggunakan, berusaha menekan dan memproteksi dengan topeng-topeng. Jadi ego itu menekan, bahkan dikatakan diproteksi, ya, emosinya sekuat mungkin, selama mungkin, bahkan disegel di dalam suatu kondisi yang tembok yang tebal, serapat mungkin. Dan di situ bisa diilustrasikan sebagai sebuah gambar lemari besi, di mana berdinding tebal dan semua perasaan-perasaan yang dialami Yudas ataupun dialami oleh manusia pada umumnya dimasukkan di dalam lemari besi, kemudian dikunci rapat, bahkan kuncinya dibuang. Nah, kalau demikian keadaannya, saudara, bagaimana manusia bisa mempunyai kesadaran dalam dirinya untuk bisa menjadi pribadi yang otentik, pribadi yang freedom, pribadi yang dapat menerima damai sejahtera sejati dari Tuhan? Impossible. Tidak mungkin. Bahkan yang diterima adalah damai sejahtera yang dikatakan tadi, yaitu damai sejahtera dari dunia. Lalu bagaimana manusia bisa melepaskan topeng-topeng yang dipakai untuk melindungi ego yang rapuh itu, saudara? Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa sesungguhnya semua orang, tidak ada yang terkecuali, telah berbuat dosa. Semua orang juga telah kehilangan kemuliaan Allah. Sehingga manusia yang berdosa itu senantiasa, apa saudara? Senantiasa mengandalkan si ego dalam dirinya. Hidup menurut dirinya sendiri. Dia mau menggunakan topeng-topeng sebagai bentuk mengandalkan diri. Sebagai topeng mengandalkan kekuatan diri sendiri. Kepercayaan dirinya yang terjadi dan terus dipakai secara kontinu, secara terus-menerus. Sehingga yang terjadi apa, saudara? Image, gambar diri yang semula diciptakan oleh Tuhan begitu mulia menjadi rusak oleh dosa karena keegoisan manusia, karena ego yang telah rapuh itu merusak seluruh tatanan gambar diri manusia. Yang kedua, manusia mengira bahwa kemegahan dirinya itu didasarkan pada perbuatan-perbuatannya saja. Sehingga dia cenderung untuk percaya akan dirinya. Manusia cenderung menjadikan topeng sebagai standar kesempurnaan diri. Bahkan topeng itu dijadikan gaya hidup. Mengerikan, bukan, saudara? Saya sangat, saat saya menerima counseling dari beberapa klien, ya, di situ dijadikan bahwa topeng kemunafikan untuk mempertahankan diri, untuk menjalani hidupnya.
dia sulit untuk melepaskan topeng-topengnya. Bahkan mengakui akan kondisi dirinya itu sangat sulit. Dan topeng-topeng itu dirancang, dipakai sebagai sebuah ketidaktulusan, ketidakjujuran yang diyakini sebagai apa, saudara? Pribadinya. Padahal topeng itu hanya emas, hanya simbol. Pribadi sesungguhnya adalah diri jiwanya. Tapi topeng itu diakui sebagai pribadi. Sesungguhnya dia mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang membuat si ego itu yang rusak, sulit mengalami damai sejahtera yang diberikan Kristus. Saudara, bahkan di dalam Roma 3 ayat 25b katakan bahwa Tuhan telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya apa, saudara? Sesungguhnya pada masa sekarang, Tuhan hendak menunjukkan keadilannya, supaya nyata bahwa Tuhan itu benar, bahwa Tuhan itu adalah hanya di dalam Dia ada kebenaran sejati. Dan hanya darah Kristus Yesus sajalah yang dapat memberikan kebenaran, membenarkan orang yang mau percaya dan beriman. Jadi saudara, damai sejahtera sejati itu berbanding lurus dengan kebenaran. Jadi kalau di dalam diri kita tidak ada kebenaran sejati, impossible, tidak mungkin kita mengalami damai sejahtera. Jadi damai sejahtera itu yang kita terima adalah damai sejahtera kepalsuan, yang penuh dengan topeng-topeng kepalsuan yang diberikan dan ditawarkan oleh dunia. Lalu bagaimana saudara dan saya saat ini? Memang tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Manusia sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Setiap orang bahkan mempunyai topeng-topengnya masing-masing karena ego yang rapuh tadi. Nah, saudara, sejauh mana kita terus-menerus mempertahankan, bahkan memakai topeng-topeng itu. Ingat saudara, mengandalkan diri itu identik sama dengan mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan kepercayaan, keyakinan diri. Bahkan kita mengignore, kita mengabaikan Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan Tuhan. Dan di sini sumbernya adalah hati. Hati yang jauh dari Tuhan. Orang tersebut yang hatinya jauh dari Tuhan, yang mengandalkan diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, satu kata yaitu terkutuklah. Menakutkan, bukan? Dalam KBBI, terkutuk artinya terkena kutuk, artinya celaka. Namun, saudara, sebaliknya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapan sepenuhnya, bukan 70%, bukan 90%, bukan 95%, tetapi 100% bold, sepenuhnya mengandalkan iman kepada Tuhan, mendasarkan iman dan keyakinannya kepada Tuhan, hatinya berpaut penuh kepada Tuhan, terus-menerus memegang Tuhan di dalam setiap lini kehidupannya, apapun kondisinya, apapun emosi yang dihadapinya,
Maka Tuhan mengatakan, Tuhan berjanji di dalam firman-Nya, orang itu akan apa, saudara? Diberkati. Ada 6 ilustrasi. Seperti apa orang yang diberkati? Yaitu seperti pohon yang ditanam di tepi air. Pohon yang ditanam di tepi air, akar-akarnya akan merambat ke batang air, ke tepi batang airnya. Tidak akan kekeringan, tidak akan mengalami datangnya panas terik karena air sumber kehidupan, air yang menyejukkan itu terus mengalir dan mengisi dan diserap oleh akar pohon tersebut. Dan akhirnya apa saudara? Air yang diserap oleh akar itu, daun-daunnya akan tetap hijau. Tidak akan kering. Bagaimana bisa kering? Karena air itu terus-menerus mengalir, bukan? Dan tidak akan berhenti. Dan finalnya, daun yang hijau akhirnya akan menghasilkan buah. Terus-menerus berbuah. Yeremia 17 ayat 7-8. Untuk itu, saudara, mari kita datang kepada Kristus Yesus. Jangan kita segan-segan, tanggalkanlah topengmu, supaya kita datang kepada sumber kebenaran sejati yang memberikan damai sejahtera sejati. Sesungguhnya Kristus Yesuslah, darah Kristus Yesuslah yang sanggup menyediakan damai sejahtera, karena Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dan marilah saudara, kalau kita mau mengalahkan atau menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan yang terjadi di dalam kehidupan kita, atau emosi apapun itu, hati kita berpaut kepada Kristus Yesus, percaya kepada darah Kristus, maka meskipun semua penderita ataupun konflik batin ada di dalam diri kita, kita akan menjadi orang yang mengalami damai sejahtera. Bagaimana mungkin? Jadi hidup kita tidak ditentukan oleh penderitaan, oleh situasi-situasi, emosi-emosi yang tidak mengenakan, emosi negatif apapun itu. Tetapi kita tetap bisa mengalami damai sejahtera karena kita datang, kita berpegang kuat 100% kepada sumber kebenaran itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, betapa seringnya kami, orang-orang percaya, sering kali gagal dan terjatuh lagi. Kami merasa malu, kami cenderung untuk menutupi semua perasaan, keadaan, apapun yang terjadi dan menimpa hidup kami dengan topeng-topeng yang kami ciptakan, karena sesungguhnya ego kami sudah rusak, ego kami sudah rapuh, sehingga kami tidak kuasa menerima penderitaan, kami tidak kuat untuk menerima kegagalan, kami tidak kuat untuk menerima situasi-situasi yang tidak mengenakan, dan kami akhirnya mengambil tindakan-tindakan sesuai dengan kemampuan kami. Kami mempercayakan semuanya itu sesuai dengan kehendak kami sendiri. Sehingga kami sering kali gelisah, sehingga kami sering kali khawatir, sehingga kami sering kali lari dari kenyataan. Semua itu ada kepalsuan yang ditawarkan oleh dunia. Dan saat ini kami datang kepadamu sekali lagi ya Tuhan, bahwa kami mau membereskan, kami mau mengakui topeng-topeng yang kami
pakai. Kami mau datang kepada Kristus dan membawa topeng-topeng ini. Mohon Tuhan sendiri yang membereskan, sehingga kami boleh mengalami kebenaran Kristus, sehingga damai sejahtera Kristus yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan sediakan, kami mau menikmatinya, kami mau menerimanya pada pagi hari ini dan seterusnya. Damai sejahtera Kristus yang sejati itu ada bersama-sama dengan saudara sekalian yang hari ini sudah mendengarkan firman yang hidup, yang hari ini mau datang kepada Tuhan dan meletakkan topeng-topeng kamu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan itu ada bersama saudara sekalian yang mendengarkan firman hidup itu. Kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu Eliata untuk pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati pelayanan Ibu Eliata selanjutnya. Melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan untuk tidak menggunakan topeng sebagai gaya hidup. Ya, segala yang kita lakukan, keserakahan, penuh kepalsuan dengan memakai topeng, padahal Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Sehingga kita tidak akan mengalami damai sejahtera yang dari Tuhan. Terima kasih Ibu Eliata. Bagaimana saudara dengan termometer rohani doa kita? Kalau termometer badan tinggi, berarti ada masalah dengan kesehatan. Kalau termometer rohani kita tinggi, berarti ada hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, kita selalu dengar-dengaran Tuhan melalui doa. Ya, pujian yang akan kita nyanyikan ini mengingatkan kepada kita. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Ada manis persekutuan bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Dan Yesus tahu dan mengerti bila berdoa. Sebelum masuk doa syafaat, kita akan menyanyikan lagu ini. Saudara bisa menyanyikan dari rumah dan menghayati setiap kata demi kata lagu ini dan membuat kita sangat diberkati. Jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa, manis persekutuan bila ku berdoa, bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan bila ku berdoa. Tiada bimbang dan gentar bila ku berdoa. Tuhan beri ku bergema bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat
Tuhan, bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Yesus tahu dan mengerti bila ku berdoa. Dosaku diampuni bila ku berdoa. Bila ku berdoa, bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa, jiwaku dekat Tuhan. Bila ku berdoa. Mari kita berdoa. Doa penutup akan disampaikan oleh Bapak Nicholas. Kami mau bersama-sama menyerahkan setiap kami, seluruh jemaat GKMI Pengharapan, dimanapun kami berada. Kami mau serahkan setiap kami, seluruh jemaat GKMI Pengharapan ke dalam tangan Tuhan, agar kiranya kuasa Tuhan dan perlindungan Tuhan yang boleh terus menyertai, melindungi, dan menaungi kami. Kami serahkan setiap doa-doa kami ini dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan mengambil waktu teduh sejenak, Bapak Ibu semua.